Bismillahirrahmanirrahim. Coba iman seberapa? Akhlis li rabbika summa surri bi ta'a wajan bisu itub wa anta nadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman nomor 40 tuh 7-nya. Wasabatu abauna. Taubat. Yaitu tobat. Sebelum kita membahas apa yang nama tobat, perintah tobat termaktub, tertulis dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuhi? Ya, nasuha ya. Gitu. Tobat yang murni, semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya. Ya, itu. Dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannah, dan Allah memasukkan kepada surga. Nah, itu harapannya. Nah, perintah Allah mengenai bertobat berarti kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan tobat. Ya. Siapa yang wajib? Semuanya, ya, gitu. Karena air dosa itu tiap hari, apa hanya beberapa hari? Gitu, taubat lah. Ya, terus. Nah, nasuha disebut murni, setulus-tulusnya, bersih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, ya, gitu. Lain kan nasuhanya, luar biasa aja. Gitu. Terus. Subhanallah. Hadis diperkuat dengan hadis at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Ya. Orang yang bertobat yaitu kekasih Allah subhanallah. Luar biasa tuh. Kita bisa menjadi seorang yang dikasih atau menjadi seorang jadi kekasih Allah. Luar biasanya. Walinya. Ya Allah. Dan orang yang tobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Nol dari dosana, ya. Ya Allah. Ya, luar biasanya. Gitu. Terus, makanya yang kita bayangkan, seandainya kita bisa melakukan tobat tiap hari, berarti dinolkan tiap hari dosanya. Subhanallah. Ya. Terus. Nah, berarti itu definisi tobat, ya. Dengan cara meninggalkan sesuatu hal maksiat. Permaksiatan itu, dan kita ajam tidak akan melaksanakan lagi. Caduk mumpuk dempak, mual kan jadi, ya. Ya Allah. Komitmen tidak akan melakukan lagi. Tapi pun ayah kumanya. Ya. Nah, jadi itulah tobat tuh. Benar-benar ya, tobat nasuha itu seperti itu. Meninggalkan maksiat dan berkomitmen tidak akan melakukan lagi. Susah, payah segala macam tidak akan melakukan. Mual kerjanya deui. Ya, gitu. Geus tobat karena itu. Ya, pada itu ya. Geus digurat beureum. Mual kerjanya deui. Ya, beres. Itu maka dari hal seperti itu ada beberapa keterangan Al-Qur'an, hadis. Berarti tersimpul tobat itu hukumnya wajib. Ya, yuk. Terus. Nah, di dalam kitab disebut nadimun wa anta nadimun, menyesal. Bahasa Sunda kaduhung, ya, menyesal melaksanakan maksiat, bukan bangga ketika bermaksiat. Ya Allah. Kejadian zaman sekarang itu ya termasuk kita bangga dengan maksiat. Ya Allah, bangga ya. Seharusnya syarat dari tobat itu, pokok dari tobat itu menyesal dari maksiat. Ya kan? Menyesal, wah, bukan dibangga dirikan.
nya diekeun bangga akan maksiat nya di mana dah di itu nya gitu lah ya. Terus ya beres. Itu perkataan Imam Ghazali. Pantasan ya. Gitu, luar biasa. Dan simpulnya nanti ada beberapa kesimpulan di bawah. Berarti tobat itu pertama seketika tinggalkan maksiat. Langsung. Tak ya, itu. Pada hari tak melaksanakan maksiat. Terus ajam bercita-cita tidak akan melaksanakan, meninggalkan maksiat pada waktu yang akan datang. Moal gitu anda moal. Ya, terus. Jangan ragu mengerjakan keteledoran. Sesuatu hal yang kita tinggalkan dulu diganti, ya. Yang memang kada sholat, kodo segala macamnya ganti. Tilu tasar kan? Nah, terus Nah, tadi terakhir menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu kewajiban daripada tobat. Bukan hanya masalah tadi kan syaratnya. Berarti syarat sementara 4 lah. Di dalam kitab ini disebutkan satu seketika meninggalkan maksiat. Nomor kedua bercita-cita tidak akan melakukan maksiat lagi. Nomor ketiga jangan ragu mengejar keteledoran, kekurangan, kodok dan segala macamnya masa yang telah lalu tilu. Dan nomor keempat menyesal, ya, menyesal ketika kita melaksanakan maksiat. Gampang banget saya tahu obat ya. Ya Allah. Tadi Pak dikapanggil dia. Itu. Kumaha anjing kabuka deui ya mah. Ingat baik ya. Terus nah, cara tobat itu kan setelah dia melakukan tobat akan diampuni. Di dalam hadis disebutkan dosanya, syaratnya dia mau bersuci, ya, membersihkan diri, hati dan segala macamnya, lakukan sholat dan minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal proses tobatnya. Terus setelah sholat bertaubat, ayat baca astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'alu taubah wa tawal maghfirta min jami'idz dzunub. Ghufira dzunubi walau kana mithla ramil. Akan diampuni dosanya walaupun dosanya seperti itu, dalam arti seperti itu, walaupun dosanya banyaknya, walaupun dosanya seperti nanti tadi sekumpulan pasir di laut. Intinya kan walaupun dosanya banyak akan setelah sholat baca astagfirullahaladzim alladzi la, teruskan sampai beres. Ya. Terus
dan orang mengucapkan subhanaka dzalamtu nafsi wa alimtu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru illa anta ghufira dzunubi walau kana mislu dzambin. Itu akan diampuni dosanya walaupun seperti deretan semut. Jadi intinya walaupun dosanya besar, kita akan diampuni, insya Allah. Berharap kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus. Nah, ada doa taat istighfar dari Abu Abdullah Al-Waraq mengatakan di sini, ketika seseorang seandainya mempunyai dosa ibarat tetesan air hujan atau ibarat buih lautan, ya, terhitung ya, intinya banyaknya. Ketika seseorang memang bertobat dan membaca istighfar dan beberapa bacaan nanti dijelaskan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu, karena Allah adalah zat maha penerima taubat. Terus baca. Ini Allah. Ya Allah. Sering nggak kita berbuat dosa, tobat, dosa deh sering. Ketika minta sama Allah diberi dan dilakukan, itu pemberian Allah, nikmat Allah dilakukan untuk bukan ibadah kepada Allah tapi untuk maksiat kepada Allah, ya, untuk bukan syukur kepada Allah tapi untuk kufur kepada Allah. Nah, ketika sesuatu hal kita itu lakukan, doa ini luar biasa, ya. Itu. Karena kenapa? Manusia ketika bertobat balik lagi. Gitu. Terus. Nah, man istaghfara lil mu'minin, barang siapa yang meminta ampun kepada orang mukmin wa mu'minat wal mu'minat pada setiap hari sabata wa 27 martaka kali, karena minal ladzina yastaibuna lahum ajr. Itu orang tersebut akan dikabulkan doa-doanya dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta ampun bukan untuk diri kita sendiri, dan meminta ampun kepada muslimin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim muslimin wal mu'min wal mu'minat, ya kan? Itulah meminta ampun untuk muslimin muslimat, akan diijabah doanya dan akan diberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Syadili.
Nah, dan bagi Syekh Abu Hasan Asyadzili mengatakan bahwa jika kita menginginkan hati tidak berkarat, tidak keropos, tidak keruh, tidak kemasukan kesusahan, dan tidak ditinggali oleh dosa, tidak galau dan segala macamnya, ya. Maka baca tersebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah sabit fi faghfirli dzambi waghfirli mu'minina wal mu'minat wa qul alhamdulillahi salamu ala ibadihil ladzina istofa. Langsung kita biajana, ya. Luar biasa. Supaya tidak galau, ya. Itu. Terus. Ya, intinya supaya hati kita tidak dimasuki dosa, tidak ditempati dosa, tidak punya kebingungan, tidak punya kesusahan, senang hatinya, ya. Luar biasa. Makanya tobat ini satu perkara yang luar biasa, yang memang kita diwajibkan untuk melaksanakan tobat. Jadi tujuan tobat itu kepada semua orang, semua muslim, bukan hanya orang, kamu telah membunuh orang, kamu telah berzina, kamu tobat. Orang ya kudu tobat. Kita juga harus tobat. Karena kenapa? Sadar tidak sadar, tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik kita melaksanakan. Ya Allah. Tobat ente. Ya Allah. Nabi Adam alaihissalam satu kali melakukan kesalahan, 40 tahun bersujud tobat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Orang 40 tahun kan tobat sekali-kali acan, ya Allah, ya. Padahal pahala tobat yang tadi dikatakan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dari hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah mengatakan, "At-taibu habibullah, wat-taibu minadz dzambi kamal la dzambala." Orang yang bertobat adalah kekasih Allah, dan orang yang tobat dari dosa-dosanya, maka seolah-olah dia tidak mempunyai dosa. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melazimkan, mendawamkan tobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang bertobat dan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu